Seperti apa kira-kira kabinet Jokowi JK nanti ketika resmi dilantik dan memimpin bangsa ini 5 tahun ke depan? Kita tengah diskusikan bersama Ferry Mursydan Baldan dan juga bersama kita telah hadir Boni Hargens, pengamat politik. Bang Boni, terima kasih bersama kami. Ya, tadi saya nanya sama Kang Ferry kira-kira jadi menteri apa? Nggak mau jawab, itu hak prerogatif presiden. Iya sih. Ya, tapi masa ada orang yang merasa berhak siapa tahu sudah deal-deal gitu kan. Tapi menurut Anda Bang Boni, komposisi kabinet Jokowi JK itu warnanya seperti apa sih? Ya, saya kira dari omongan awal Pak Jokowi memang ini akan menjadi kabinet profesional ya. Zaken kabinet? Ya, kabinet yang berbasis pada kemampuan, kapabilitas, keahlian dari orang-orang itu di dalam bidang-bidangnya masing-masing. Artinya kompromi politik partai itu akan diminimalisir sedemikian rupa. Bukan berarti nggak ada kan? Ya meskipun ya orang profesional kan bisa ada di partai. Ya. Tetapi kabinet profesional di sini bukan mengacu kepada kemampuan saja, tetapi mau mengatakan bahwa keahlian itu yang menjadi dasar dan itu umumnya ada pada profesi yang di luar partai politik. Nah, kalau ini dasarnya saya kira bisa jelas nanti bahwa kabinet Pak Jokowi akan banyak diisi orang-orang yang ahli di bidangnya. Tentu saja ada akomodasi kepentingan partai. Saya kira itu sesuatu di mana diakomodir itu yang akan logis. Dugaan saya akan banyak pada posisi-posisi politis ya, jabatan-jabatan kementerian politik dalam dugaan saya itu akan banyak diisi oleh orang-orang partai. Tapi tetap ahli menurut Anda, profesional tapi merepresentasikan partai. Orang partai tetapi juga capable dalam mengisi jabatan itu. Tentunya. Bang Boni, ini kan partai pendukung seperti Nasdem, PKB dan PKP, emangnya tidak punya peran selama ini, dan itu kan harus diucapkan terima kasih dalam mungkin apakah tadi Anda katakan di porsi menteri politik atau mungkin wamen masih memungkinkan tidak? Banyak wamen sekarang. Sebetulnya kan Pak Jokowi bilang setelah Lebaran baru bersama Pak JK membahas kabinet. Ya, sejauh ini juga saya belum mendapat banyak bocoran soal ini. Tapi memang gosip-gosip politik berkembang ya. Biasalah, kita kan suka menciptakan informasi. Jadi berkembang banyak kabinet bayangan, berbagai versi di tengah wartawan, di tengah masyarakat. Ya, tapi semua itu sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan Jokowi JK pastinya. Nah, tapi lagi-lagi bahwa konstruksi kabinet ini akan diisi oleh para ahli. Ya, bahwa ada akomodasi partai tentu mempertimbangkan kapabilitas dari orang-orangnya. Tapi artinya Kang Ferry ini peluang kalau partai memiliki kader yang profesional ya, atau mengkaderkan seorang profesional bisa saja kan untuk merepresentasikan partai itu dalam kabinet. Tapi ini kan sosoknya adalah seorang profesional. Bagaimana konsep ini kira-kira? Ya, saya kira kalau dalam konsep yang kita sebut dengan jika kita ingin kan itu mewujudkan sebuah kabinet dengan kinerja yang baik, ya kan. Saya kira kita juga harus dimulai dari pertama kita memberikan keleluasaan kepada Pak Jokowi JK untuk menyusun. Posisi partai-partai itu barangkali adalah dia bisa mengusulkan, dia bisa dimintakan diskusi, ya kan. Tapi jangan lupa dalam konteks semangat membangun kabinet yang profesional juga partai bisa mengendorse orang-orang profesional, gitu loh. Jadi si A, si B yang tidak ada urusan dengan partainya, tapi dia punya kemampuan pada bidang itu. Bisa di-endorse partai. Itu juga poin gitu. Jadi tidak melulu kemudian begitu, di endorse partai harus orang partai. Itu yang menurut saya. Tapi ketika orang itu kemudian masuk dalam kabinet lalu dia dalam artian kena di-endorse oleh partai tertentu, kemudian dia apakah harus punya ikatan moral untuk berterima kasih kepada partai pendukung, nanti partainya bisa ikut kemana-mana dong? Saya kira enggak lah. Nah, saya kira orang juga punya batasan semua. Sama ketika kita berdebat soal siapa moderator untuk debat capres, kan kita endorse. Pasangan nomor 1 mengendorse, pasangan nomor ketemu ada satu nama, itu juga mereka tidak harus punya merasa hutang budi. Ini maka itu yang saya katakan bahwa kita itu kan moderator. Kalau dalam kabinet kan kita mau menghilangkan bahwa apa yang kita endorse itu adalah sebuah proses transaksi. Itu nggak boleh. Ya kan kita harus memulai partai ini mau melakukan talent scouting kepada orang-orang pinter.
bukan mengatakan bahwa kita punya stok yang ada. Saya kira, iya kan kita mau investor, makanya kita itu, ya kan bukan nggak mungkin Doni kita ingat kan gitu. Ya. Saya jadi malu. Jadi harus begitu gitu loh. Saya harus resign dong dari Berita Satu. Oke, kita break dulu. Karena ini bukan break karena saya lagi malu, tapi memang kita hatinya kita break. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetap bersama kami segera kembali.